dan saya seperti sedang melakukan hubungan badan selayaknya suami istri tanpa saya sadar tapi merasakan, tapi saya tidak melihat rupanya seperti apa, hanya merasakan rasanya itu seperti berbulu gitu loh Pak. Ini apa ya Nang? Gitu pas pulang ke Jakarta itu. Nggak tahu mah katanya saya gitu. Coba dibuka, kita buka itu, ternyata isinya uang. Uang satu kotak penuh ratusan ribu. Putra ibu nggak bilang. Di awal saya udah sampaikan semua ke putra ibu. Kalau di sini pakai tumbal yang diminta anak bungsu. Itu Pak. Saya kaget di situ. Demi Allah Pak, anak saya nggak kasih tahu kalau ternyata itu adiknya dibuat tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sri, gimana Iya, kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, Bu Sri. Jadi Bu Sri ini katanya punya pengalaman misteri ya, yang mau dibagikan ke penonton di rumah ya. Iya Bang. Nah, kalau boleh tahu ini kisi-kisinya seperti apa nih yang mau Bu Sri ceritain ini? Saya dengan anak saya pernah melakukan ritual pesugihan di Magelang, Jawa Tengah. Hampir merenggut nyawa anak bungsu saya yang perempuan. Oh, Iya Bang. lah, kesalahan fatal berarti Bu ya. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu ceritanya. Kita lanjut setelah ini, Iya, Bu Pak. Sri ya. Iya. Tapi sebelum Bu Sri menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan. Keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bu Sri. Ya. Udah siap buat cerita? Sudah Udah ya? Aman ya Bu Sri ya? aman. Aman Bang. ya? Oke. Silahkan kalau gitu Bu Sri, seperti apa ceritanya? Perkenalkan saya Bu Sri, single parent. Saya mempunyai 3 orang anak. Suami meninggal. Anak pertama saya usia 25 tahun saat itu waktu Melakukan itu. Yang bungsu saat itu SD usia 13 tahun. Nah, kejadiannya bulan Juli 2021. Kita berdua pergi ke Magelang, Jawa Tengah, kampung halaman orang tua saya. Di sana dapat 1 minggu. Kebetulan kita tinggal menginap di rumah saudara yang kerjaannya orang tersebut panggil saja Mbah Paimo ya. Selalu mengantarkan orang-orang yang mengambil jalan pintas, yaitu pesugihan. Cerita anak saya udah mungkin lelah dengan keadaan ekonomi saat itu COVID.
Usaha saya tidak berjalan lancar karena COVID. Anak saya, mah kita ke Jawa saja, mungkin ada solusinya ke sana. Kita berangkat perjalanan 1 hari 1 malam. Selama di Jawa, anak saya pasang itu togel. Kadang menang, kadang belum rezeki kalah. Akhirnya cerita-cerita tuh beliau sama si Mbah itu sama anak saya. Bahasa Indonesia seperti ini. Gimana, mau nggak saya antar ke Gunung Merbabu? Tapi si pengantar itu, si Mbah itu tidak memberitahu syaratnya atau akan ada tumbal gitu. Tidak. Anak saya bilang, boleh Mbah gitu, boleh kita antar. Nah saya pun ngikut ya, karena saya pun nggak tahu tuh Bang kalau itu pakai tumbal. Akhirnya kita ke sana, perjalanan 5 jam ya dari kampung tempat bapak saya tuh, dari daerah bapak saya karena jauh. Pergi siang sampai sana jam 4 sore. Kita berjalan jam 11. Perjalanannya jauh banget dari keramaian. Dari kampung juga, kampung ke kampung gitu, penduduknya jauh. Ke rumah Kuncen, kita diantar ke rumah si Kuncen sama si Mbah Paimo tersebut. Nah di sampai tempat Kuncen itu kita disuruh bawa rokok sama si Mbah Paimo, rokok gudang garam merah sama 3 bungkus sama filter 2 bungkus. Di sana di tempat Kuncen itu kami masih menunggu karena ada beberapa tamu ngantri di sana. Akhirnya jam 5 dipersilakan masuk ke kamar. Yang masuk hanya saya sama anak saya. Si Mbah Paimo menunggu di ruang tamu. Nah di sana Kuncennya tanya tujuannya ke sini mau apa. Anak saya bilang ingin merubah nasib, kita ingin punya seperti orang-orang, ingin ekonomi lebih baik, kata anak saya. Akhirnya begitu bilang, kalau memang udah yakin dan mantap, nanti jam 12 malam saya antar ke puncak gunung, ada makom di sana. Tapi syaratnya sudah bawa belum? Apa syarat yang diperlukan, Mbah? Kembang 7 rupa, kemenyan, sama air kelapa hijau. Itu Mbah bilang seperti itu. Baik, nanti dimandikan jam 12 malam. Ada lagi tidak? Kita nggak tahu, kalau nggak, karena belum pernah mengalami, jadi kita nggak tanya sedetail apa ada tumbalnya, kita nggak tanya itu, dan tidak diberitahu juga sama si Kuncen. Akhirnya kita mengiyakan syarat-syarat yang diminta itu. Akhirnya si pengantar pulang jam Bada Isya, pengantar pulang, hanya ditinggal saya sama anak saya di tempat si Kuncen. Nah waktu kita menunggu itu, anak saya membeli apa yang diminta, peralatan yang diminta. Belinya juga di tempat rumah Kuncen ada menyediakan. Nah jam 12 malam kita bertiga naik ke puncak gunung, ada makom. Di sana ritualnya, kata si Mbak,
kuncen itu, simbah kuncen. Akhirnya kita pergi ke sana jam 12 malam. Dan di situ ada semacam bilik untuk mandi. Ada 2 bilik di situ. Kami ritual beda ruangan, beda bilik. Di situ saya dimandikan sama sesajen yang dibawa dari rumah si kuncen. Dimandikan jam 12 malam. Anak saya dulu, baru saya ya. Anak saya dulu di bilik yang berbeda. Dimandikan sama si kuncen tersebut. Setelah mandi, saya diberi air. Tapi airnya itu penglihatan saya seperti sirup. Warna merah. Seperti sirup, penglihatan saya itu sirup. Tapi kok bau anyir, kayak bau darah amis gitu. Ini diminum ya Bu, kata si kuncen tuh. Harus dihabiskan. Saya nggak tanya ini apa. Saya nggak tanya itu. Penglihatan saya itu sirup. Saya minum itu sampai habis kan. Akhirnya si ibu nanti tunggu di sini dulu ya. Kita tinggal, kata kuncennya. Saya tinggal ke bawah. Ditinggal tuh kami berdua, saya sama anak saya. Ditinggal sama kuncen berdua. Saya di bilik sendirian sampai jam 1 malam. Itu saya menunggu, entah gimana, tiba-tiba ada sosok seperti tinggi besar menindih badan saya. Tanpa bicara sepatah kata pun, dan saya seperti sedang melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, tanpa saya sadar tapi merasakan, tapi saya tidak melihat rupanya seperti apa, hanya merasakan, rasanya itu seperti berbulu gitu loh Pak. Setelah itu kami melakukan hubungan badan. Sosok itu pergi sampai jam menjelang subuh. Kuncen itu datang menghampiri saya. Sepertinya ibu berhasil, kata si kuncen, melakukan ritual malam ini. Tapi anak saya nggak tahu, belum keluar dari bilik. Saya menunggu anak saya di gubuk sama kuncen. Kita tunggu anak ibu di gubuk ya, kata si kuncen itu. Iya Mbah, kata saya. Akhirnya setengah jam berlalu, saya tunggu anak saya datang. Kita akhirnya pulang ke rumah si kuncen tersebut. Setelah menempuh perjalanan dari bukit ke rumah kuncen 1 jam, dan si kuncen bilang di rumahnya, pagi ini kalian boleh pulang, sudah berhasil. Kita pulang. Akhirnya kita kembali ke tempat kampung bapak saya, tempat si pengantar itu. Kita ceritakan gimana hasilnya. Alhamdulillah, kata kuncennya berhasil. Nanti lihat sampai rumah di Jakarta. Kami hanya dibawakan uang 1 lembar 100.000 buat saya dipegang, 1 lembar 100.000 buat anak saya. Nanti sampai sana
tempat tinggal di rumah harus menyediakan ruangan kosong. Setiap malam Jumat kalian harus tidur di ruangan tersebut. Sebelum pulang saya diberitahu sama kuncen untuk menyediakan syarat-syarat seperti yang dilakukan di tempat makam, persyaratan berupa kembang, menyan, terus sesajen lainnya seperti kopi manis, kopi pahit, semua itu. Jajan pasar jangan telat tiap malam Jumat. Jangan sampai tidak melakukan ritual. Akhirnya baik Pak, baik Mbah, kata saya. Saya cerita ke si pengantar, kita disuruh ritual nih setiap malam Jumat. Itu akhirnya kita pulang ke Jakarta, Pak. Kita pulang ke Jakarta. Waktu itu hari Rabu. Kita pulang ke Jakarta. Nah, di situ saya melaksanakan perintah sesuai perintah si kuncen. Uangnya harus dibelanjakan. Ibu harus jualan apapun jualannya. Mau makanan matang atau sembako atau apapun harus jualan, intinya gitu kata si kuncennya. Nah, akhirnya saya jualan di situ. Saya jualan, pulang tuh saya jualan. Ternyata di kamar tiba-tiba itu ada kotak hitam. Ini apa ya? Saya ngomong ke anak saya, ini apa ya Nang? Gitu pas pulang ke Jakarta itu. Nggak tahu Mah, katanya saya gitu. Coba dibuka. Kita buka itu. Ternyata isinya uang. Uang satu kotak penuh, ratusan ribu. Saya kaget dan lemes saat itu ya. Isinya uang segitu banyaknya. Ini uang dari mana ya? Kata saya gitu sama anak saya. Apa ini Mah yang dibilang berhasil? Kata anak saya. Akhirnya uang itu dibuat modal usaha. Kita pergunakan untuk modal usaha. Kita bisa untuk sewa ruko. Kita akhirnya jualan di sana. Jauh dari tempat tinggal. Kita sewa ruko. Kita buat modal usaha jualan matengan, nasi. Jualan nasi. Dari hari ke hari rame. Itu usaha yang saya jalanin tuh sama anak saya berdua. Nah, pas malam Jumat, malam Jumat setelah 1 minggu ya. Bukan malam Jumat, kan kita sampai Rebo, bukan Kamisnya, bukan setelahnya, 1 minggu setelahnya. Nah, malam Jumat tibanya Kamis sore, saya mengingatkan anak saya, kita disuruh menyediakan apa yang dipesan sama kuncen, jangan sampai lupa, kata saya gitu ke anak saya. Sama siapin kamar. Akhirnya kita siapin itu apa yang diminta. Malam Jumat jam 11 kita mulai taruh di kamar kosong itu sesajen. Jam 12 saya lanjut tinggal di dalam kamar itu sendiri. Saya tidur di sana. Nah, tiba-tiba sekitar jam 2 ada suara ketok pintu. Saya buka, ternyata makhluk tinggi besar yang menyerupai, beda lagi nih yang datang, bukan ini lebih ganteng, menyerupai manusia. Sosok laki-laki tampan. Saya akhirnya melakukan hubungan tersebut sampai jam menjelang subuh, jam 4
dia pergi begitu saja sampai di melakukan hubungan itu tidak seperti layaknya manusia ya, sangat jedahnya lama untuk melayani dia. Terlalu lama dan sangat kasar. Akhirnya sudah berlalu jam 4 itu dia pergi. Paginya jam 8 kita siap-siap buat jualan. Saya tanya sama anak saya, kamu semalam datangin apa ya? Kok mama didatangin sosok tampan, laki-laki tampan? Mama suruh melayani hubungan badan. Kamu semalam melakukan apa? Apa ada yang datang? Kata saya gitu. Apa-apa yang kamu alami sama dengan mama yang alamin? Dia menceritakan, iya ma, aku juga datangi sosok perempuan cantik. Tuh. Oh, kamu juga datengin, kata saya. Kamu melakukan hubungan itu? Iya, saya melakukan hubungan badan. Anak saya masih bujangan itu loh. Nah, semenjak itu paginya dari hari Jumat ya, Jumat dagangan saya laris. Tambah laris, tambah maju, uang makin banyak. Saya bisa beli kendaraan dalam waktu singkat. Hanya 2 minggu saya bisa beli mobil. Anak saya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Yang awalnya kami ngontrak, Pak. Bisa beli rumah, bisa beli mobil dalam waktu singkat. Tangga sekitar curiga, kok perkembangan saya kemajuannya pesat. Apa jangan-jangan itu ibu sama anak melakukan pesugihan ya? Selentingan suara tetangga. Akhirnya lama-lama tambah maju usaha saya. Dan saya ingat pesan si Kuncen. Nanti diminta balik lagi untuk menyerahkan sapi. Dia minta sapi, tapi tidak dibilang kalau itu buat tumbal, bukan. Hanya minta sapi untuk ucapan terima kasih, katanya. Sebulan sudah berlalu kan, kita akhirnya balik ke Jawa untuk menyerahkan sapi itu. Dari awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu baik-baik saja. Tidak ada hal-hal aneh yang kita alamin. Pada bulan saya malah menyerahkan sapi itu 1 bulan tuh saya kembali dulu ke Jawa menyerahkan apa yang diminta si Kuncen. Tidak ada kendala tuh. Saya bilang, ini Mbah, ucapan terima kasih kami. Kita bawa sapi, kita belikan sapi. Berhasil, usahamu gimana? Maju pesat. Alhamdulillah, makin lama kita makin punya apa yang kita inginkan. Mana lebih dari cukup. Nah, saya nggak curiga di situ ya. Akhirnya kita pulang. Berjalannya waktu berapa bulan kemudian saya merasakan ada sesuatu yang aneh pada anak saya yang perempuan. Dia baru mengalami sakit yang dialaminya itu dirasakan di perut. Saya pikir hanya sakit biasa. Saya bawa ke rumah sakit. Kata dokter tidak ada yang mengkhawatirkan. Tidak sakit, baik-baik saja kondisinya, perutnya baik-baik saja. Tapi itu anak saya setiap malam jam 10 sampai tengah malam
selalu merintih, kesakitan. Mama sakit, perut aku sakit. Itu setelah dirasakan setelah 6 bulan. 6 bulan kami melakukan pesugihan. Ditanya apa yang sakit, perut. Dibawa ke dokter, nggak ada penyakitnya. Tapi selalu tiap malam merintih kesakitan. Dan saya tidak ada kecuriga ke sana, ke arah sana. Saya tetap melakukan ritual malam Jumat. Tetap saya lakukan dan selalu datang itu laki-laki tampan. Selama 6 bulan. Terus kenapa ya adiknya Rul, kenapa adikmu kok sakit perutnya terus yang dirasain? Ditambah sakitnya dia rasainnya tengah malam. Kalau pagi siang biasa aja, nggak rasa sakit apa, nggak, cuma malam yang dia rasakan. Sampai melilit, sampai nangis. Saya bingung kan ya, dokter bilang nggak ada penyakitnya. Di ronsen pun sampai ronsen tidak ada penyakitnya. Saya takut dia kena sakit usus buntu atau apa. Tidak sama sekali, tidak ada penyakitnya. Tapi ini kenapa sampai merintih kesakitan seperti itu? Saya gitu. Akhirnya saya bilang ke anak saya yang laki, coba kita cari syariat. Kenapa kok adekmu kayak gini? Gak apa-apa mah, nanti juga sembuh, kata anak saya, meyakinkan saya. Sebenarnya anak saya sudah tahu ternyata, cuma gak bilang sama saya kalau adiknya itu dibuat tumbal oleh si Kuncen. Kuncen itu mengatakannya ke anak saya, tidak ke saya. Terus setiap saya tanya, ayo kita cari Pak Kiai atau apa, nggak usah, terus dia menghindar. Nggak usah, nggak apa-apa, nanti juga sembuh, gitu. Nah, setiap malam Jumat kita tidak pernah absen untuk melakukan ritual. Kita tambah maju usahanya, punya ruko lagi, punya mobil. Hari demi hari, bulan ke bulan, perkembangannya ekonomi kami itu makin membaik, malah lebih dari cukup. Siapa sih ya bang yang nggak seneng ya punya uang banyak, usaha dagang laris. Terus saya bingung, ini gimana? Ini kita udah lebih dari cukup, tapi kita nggak boleh menyantunin anak yatim. Dilarang oleh Kuncen tersebut. Pernah bilang jangan buat menyantunin anak yatim uang hasil jualan, kata si Kuncen. Terus gimana ya, ini udah lebih dari cukup. Kita memang tadinya memang nggak punya utang, cuma kondisi ekonomi aja yang sulit untuk makan, bayar kontrakan gitu bang. Cuma ini udah lebih dari cukup lah. Terus akhirnya suatu malam kejadian, anak saya yang perempuan sakitnya sakit parah banget. Yang dia rasakan sama dia makin parah. Dia tidak kuat menahan sakit. Saya sebagai ibunya merasa khawatir. Ini kenapa ademu, kenapa? Apa mama panggil kiai? Kita coba jalan syariat. Apa mungkin dia kena gangguan, dibikin orang atau apa, kata saya gitu. Mungkin ada yang sirik pikiran saya. Gak apa-apa, nanti juga sembuh gitu. Nah saya gini, setelah kejadian malam itu anaknya sakit, coba yuk kita ke rumah si Kuncen sana lagi. Mama mau tanya, kok masalah adikmu ini kenapa? Kok makin hari makin parah?
Nggak apa-apa mah, nggak apa-apa, ngapain ke sana sih, kan kita udah ngasih sapi, kata anak saya. Kita nggak perlu ke sana lagi, katanya gitu. Mungkin dia menutupi kalau itu ternyata buat tumbal. Saya nekat datang sendiri tanpa anak saya. Saya datang ke Jawa. Saya datengin langsung ke rumah Kuncen tanpa mampir ke tempat simbah yang nganter. Saya langsung datang ke rumah si Kuncen. Saya tanya sama si Kuncen itu, Pak, saya mau tanya, sebenarnya apa yang diderita anak saya yang bungsu, setiap malam selalu merintih kesakitan, sakit perutnya, udah 6 bulan tidak sembuh, dibawa ke rumah sakit, kata dokter tidak ada penyakitnya, saya jadi bingung, kata saya gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa pesugihan ini punya minta sesuatu, minta dibayar nyawa, kata saya gitu. Akhirnya di situ simbah cerita, memang putra ibu nggak bilang di awal. Saya udah sampaikan semua ke putra ibu kalau di sini pakai tumbal yang diminta anak bungsu. Itu Pak, saya kaget di situ. Demi Allah Pak, anak saya nggak kasih tahu kalau ternyata itu adiknya dibuat tumbal. Kalau saya tahu dari awal, saya nggak akan menjalankan ini Pak, kata saya. Ini bagaimana Pak? Saya nggak mau saya dibuat tumbal, kata saya itu Bang. Gimana? Sudah terlanjur Bu, nggak bisa, kata si Kuncen. Semua sudah dinikmatikan oleh kalian berdua, hasilnya sudah didapatkan apa yang kalian minta. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata ini pakai tumbal, kata saya gitu. Gimana Pak solusinya, kata saya ke si Kuncen. Saya nggak mau anak saya sampai mati, dia masih kecil, kata saya. Kenapa harus anak saya yang bungsu? Kami kan sudah menyerahkan sapi yang Bapak minta, kata saya gitu. Kalau memang nggak mau, ya ibu harus menyiapin tumbal tetap, kata si Kuncen. Tidak bisa tidak, di sini memang pakai tumbal. Kenapa anak ibu nggak bilang? Anak saya nggak bilang. Pantas saya tanya, ini adikmu kenapa? Anak saya bilang nggak apa-apa. Saya minta dibawa ke kiai nyari syariat, nggak apa-apa. Kayak ditutup-tutupi. Saya bilang gitu ke si Kuncen. Memang itu yang diminta sama si Gondoruo itu, katanya gitu. Dalam 1 tahun harus ada tumbal. Nah itu dia menyanggupi, anak ibu menyanggupi adiknya dibuat tumbal. Gitu si Kuncennya Bang. Ya Allah Pak, saya nggak tahu, saya gitu. Kalau anak saya dibuat tumbal, saya tahu. Tolong Pak, kata saya gitu Pak sama si Kuncen. Saya mohon, jangan anak saya. Saya siap menyediakan tumbal lain selain anak saya. Itu Pak, ke si Kuncen itu. Ibu sanggup menyediakan tumbal orang lain. Siapa kira-kira? Si Kuncen. Tapi yang diminta tumbal yang ibu benci, atau si Kuncen. Nanti anak ibu bisa selamat, bisa sembuh dari sakit yang dia rasain, katanya gitu. Terus saya bilang ada, kata saya. Saya langsung bilang ada secara spontan. Ibu harus siapkan sebelum 1 tahun. Nanti 1 tahun itu kan diminta tumbal setahun 1 kali. Sedangkan kan kemarin baru berjalan 6 bulan. Masih ada waktu, kata si Kuncen. Masih ada waktu 6 bulan lagi.
untuk menyediakan tumbal orang lain yang ibu benci, entah saudara, entah teman. Nanti anak ibu bisa sembuh dari sakit yang diderita selama ini, kata Kuncen itu, Pak. Baik, Pak, kata saya ke Kuncen, ya. Akhirnya saya kembali pulang ke Jakarta. Nah, saya temuin anak saya dong, Pak. Saya cerita di sana sama anak saya, kenapa kamu nggak bilang kalau ada tumbal yang diminta itu tumbal anak bungsu, berarti adik kamu yang perempuan. Ini penyakit yang diderita adik kamu ini ternyata itu buat tumbal. Secara perlahan-lahan diberi sakit sampai nanti akhirnya meninggal, kata saya gitu ke anak saya. Kalau saya bilang pasti mama nggak setuju, pasti gagal. Aku nggak mau gagal, aku pengen punya segalanya, kata anak saya. Tapi kenapa harus adik kamu? Kan syaratnya emang itu yang diminta. Harusnya kamu menolak dong, kata saya gitu kan, Pak. Saat itu harusnya menolak. Saya nggak bisa nolak karena saya pengen punya segalanya. Dia bilang gitu. Ya udah, mama udah temuin Kuncen ke sana. Bisa tumbal orang lain, orang yang kita benci bisa buat tumbal. Nanti adik kamu bisa sembuh. Tapi jangan sampai ingkar janji. Nanti satu tahun diminta satu tumbal, terus selama sekian tahun kamu mau ngasih tumbal siapa lagi? Saya gitu. Lebih baik kita udahin aja ya, kata saya gitu. Mama nggak sanggup jalaninnya, kata saya gitu. Ini udah lebih dari cukup. Kalau kita akhirin, semua akan hilang, Mah, kata anak saya. Uang yang kita punya akan habis, mobil yang kita punya akan habis, gitu. Ya udah, nanti kita pikirkan lagi. Yang penting sekarang siapkan tumbal untuk 1 tahun ini, masih ada waktu 6 bulan lagi. Mama udah sanggupin nyiapin tumbal untuk itu, kata saya. Akhirnya tuh setelah saya pulang dari Jawa, saya punya kok aneh, anak saya bisa sembuh tuh. Anak saya bisa sembuh lambat laun, tidak merasakan sakit lagi. Dan saya tetap menjalani ritual tiap malam Jumat. Berjalan seperti biasanya sampai akhirnya hampir 1 tahun ya, 9 bulan, berapa hari mau 1 tahun. Yang saya tumbalkan dapat orang yang saya benci. Itu teman saya. Itu yang buat tumbal di situ, teman saya. Dan setelah itu makin banyak uang datang lagi. Saya bilang sama anak saya, udah Rul, kita cukup. Mama nggak sanggup jalanin lagi, udah capek. Mending kita nggak punya apa-apa daripada harus seperti ini, punya segalanya tapi jadi beban. Nanti siapa lagi tumbal yang kita berikan tahun berikutnya? Tapi nggak bisa, gimana cara memutusnya? Kata anak saya juga bingung. Mohon ya, kata saya gitu. Udah cukup, nggak apa-apa, kita nggak punya segalanya, nggak apa-apa, kata saya. Lebih baik seperti di awal, kita nggak punya, tapi tenang hati, tentram, kata saya gitu ke anak saya. Kita pikirin nanti, Mah, katanya. Coba Mama tanya Pak Ustadz ya, saya gitu. Nah, di situ mungkin makhluknya mungkin dengar kali ya, Pak. Datang tuh pas malam Jumat. Dia merasa kayak yang saya rasakan, dia kayak marah gitu ya. Kayak tidak setuju kalau kita akhirin gitu ya. Dia marah besar.
ke saya, tetap melakukan hubungan badan dengan Gundurwo tersebut. Mukanya serem, ini serem yang datang dia tuh tidak seperti laki-laki tampan, bukan memperlihatkan wujud aslinya. Karena kemarahannya mungkin ya, saya juga kurang paham. Saya kan kaget ya Pak, saya kaget, mana mau sih ya melayani makhluk yang wajahnya serem. Akhirnya dengan terpaksa tetap saya layani permintaannya, dan berjalan seperti biasa, tetap bertambah lagi uangnya. Di bulan ke 15 bulan ya, setahun lebih, akhirnya saya memutuskan ke anak saya bilang, saya menyudahi pesugihan ini, saya udah nggak kuat untuk jalaninnya, kita cari Pak Ustadz. Kita cari Pak Ustadz aja ya nak, kata saya ke anak saya. Mama udah nggak tahu lagi harus cari tumbal kemana lagi untuk nantinya. Lebih baik diakhiri sekarang di awal daripada nantinya mau kamu menjadi korban kemarahannya si Gundurwo. Akhirnya udah kita putuskan untuk mencari kiai. Kita cari Pak Ustadz dan kita ceritakan ke Ustadz apa yang kita alami selama ini ya. Apakah bisa Pak Ustadz memutus pesugihan ini, kata saya, tanpa ada korban selanjutnya, kata saya gitu. Kata Pak Ustadz, insya Allah bisa, tapi ibu sama anak ibu jalanin sholat tobat, minta sama Allah, minta ampun sama Allah, jalanin sholat tobat yang setobat-tobatnya. Dengan bismillah, saya sama anak saya berunding, apa kita ke Jawa lagi ya, kita ngomong sama Kuncen kalau kita akan mengakhiri pesugihan ini, saya gitu. Tapi mah kalau Kuncennya nggak mau gimana? Saya bingung ya Pak, apa ya guys, kita harus gimana, kata saya gitu. Udah bingung, saya nggak mau ada korban lagi, mama nggak mau nanti tahun depan kita nyedain tumbal siapa lagi. Sedangkan itu persugihan itu tiap tahun selama 4 tahun mintanya, setiap setahun sekali selama 4 tahun tumbal itu. Ya udah, akhirnya tanpa kita pergi ke Jawa, kita nekat untuk memutuskan pesugihan itu Pak, dengan dibantu sama Pak Ustadz sama Pak Kiai. Kita ke Pak Kiai, benar suatu malam di ruangan tersebut kayak teror ya, datang ya, di teror tuh, mungkin dengar atau gimana, kok bisa tahu kalau kita itu mengundang kiai. Saya diteror sama si Gundurwo itu mulai malam Jumat setelah kita konsultasi sama kiai, kita diteror dengan berbagai macam teror yang menyeramkan buat saya ya. Apa karena terlalu marah, si Gundurwo tersebut marah meneror saya dengan teror yang ada kelabang, ada belatung di ruangan tersebut, ada kalajengking. Setiap malam Jumat kami selalu diteror. Anak saya pun diteror sama si makhluk yang wanita cantik.
Ternyata tuh wanita cantik, kata anak saya bilang wujudnya menyeramkan seperti nenek-nenek. Kami berdua diteror terus. Mungkin mereka marah, tidak suka dengan kita memutuskan pesugihan dengan mereka. Kita diteror selama beberapa minggu. Saya udah nggak kuat ya. Kita datang ke Pak Ustadz aja ya, kita ceritain kalau kita diteror, kata anak saya. Nah, kita datang ke rumah Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz datang ke rumah saya untuk membersihkan ruangan kamar kosong itu. Dibersihkan sama Pak Ustadz, dibacain ayat kursi, bacain Yasin. Itu tiba-tiba di ruangan itu ada kayak bom gitu meledak gitu. Seperti Kenceng suaranya. iya, di ruangan tempat saya ritual dan di ruangan anak saya ritual. Itu seperti bom itu meledak, itu yang di meja atau di meja sama di ranjang. Saya bilang, ini kenapa Pak Ustadz? Insya Allah ini akan hilang nanti, katanya, pelan-pelan, kata Pak Ustadz. Nah, udah, tapi masih tetap sepertinya itu makhluk si Gundro itu masih belum menyerah, masih terus melakukan teror. Gimana Pak Ustadz? Saya takut, kata saya. Saya takut, ini udah mau malam Jumat. Pak Ustadz gak bisa ngaji di sini, kata saya, di rumah sampai pagi kalau perlu, kata saya. Saya takut kalau makhluk itu datang lagi dengan meneror, kata saya gitu. Terus semenjak ada bom itu, ya itu teror masih ada, masih berlangsung teror yang lebih parahnya lagi. Terornya itu berupa ada ular di ruangan tempat saya ritual. Iya, di ranjang besar kayak ular siluman gitu ya. Sama si Gundurwo itu matanya merah karena mungkin marah. Pak Ustadz, karena saya suruh di tempat, jangan pulang Pak Ustadz, ini malam Jumat. Saya udah nggak mau melakukan ritual, udah tidak mau menyediakan apa yang syarat yang diminta tiap malam Jumat, kata saya itu. Pak Ustadz akhirnya menyetujui permintaan saya biar kami memutuskan pesugihan ini. Akhirnya Pak Ustadz sampai ngaji jam 11. Dan alhamdulillah teror itu tidak ada saat Pak Ustadz zikir gitu ya. Malah mungkin secara kasat mata mungkin Ustadz yang lebih tahu, kayak beradu, kayak berantem gitulah. Gitu. Si Gundurwonya tuh marah, menampakkan diri jam 1 malam dan marah besar karena ada Ustadz sama Kiai di tempat saya. Saya tidak melakukan ritual seperti biasanya. Dia marah dengan mata merah dan serem ya lihat makhluknya seperti itu. Akhirnya dengan kuasa Allah ya Bang, si Gundurwo tersebut bisa dikalahkan oleh Ustadz dan Kiai dengan terus-terusan berzikir dan yasinan. Tapi ini berakhir buat saya, belum buat anak saya, masih terus diteror sama si nenek. Rupanya buruk seperti nenek lampir ya. Ternyata yang tadinya tuh putri cantik, perempuan cantik, ternyata berubah wujud. Ini si nenek ini lebih kuat dari si Gundurwo. Gundurwo udah musnah sama Pak Ustadz itu ya.
kalau nenek ini masih terus tidak mau untuk kami kalah gitu, harus ngikut dia. Untuk berjalannya waktu, dapat 2 minggu, Ustadz sama Kiai terus berusaha untuk memutuskan pesugihan yang anak saya alami. Baru belum bisa diselesaikan, masih terus berlanjut karena nenek itu sangat kuat ya ilmunya. Tapi dengan kuasa Allah dia bisa dikalahkan oleh Ustadz sama Kiai dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari situ semua akhirnya dimusnahkan sama Ustadz. Dan besoknya setelah kejadian itu mendadak semua. Kenapa uang yang kita punya bisa hilang? Sama sekali hilang sebagian, tapi sebagian setelah dilihat sama si Ustadz, ternyata uang itu berupa daun, bukan uang yang kita lihat sama anak saya tuh berupa uang gitu loh. Ini dilihat sama Ustadz berupa daun. Uang mana? Nggak ada uang, kata Ustadz. Setelah dimusnahkan itu makhluk sama si nenek tersebut, uang yang segitu banyaknya di lemari berangkas ya, saya beli berangkas, ternyata itu daun. Dilihat sama Ustadz, mana uang? Nggak ada uang. Sebagian hilang, sebagian masih ada tapi berupa daun. Oh, daun? Berarti selama ini yang kita punya bukan uang beneran, kata saya. Nggak ada uang, ini daun, kata si Ustadz. Astagfirullah ya Allah, tuh mobil yang kita punya nggak ada. Iya. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Itu mobil. Mobil saya juga nggak tahu. Kok nggak ada mobil? Mana mobil, kata saya gitu. Ya Allah, Bang, saya sama anak saya hampir gila kali ya saat itu ya. Tapi kita selalu dibantu Ustadz untuk terus sembuh sampai putus, benar-benar putus. Tidak ada gangguan lagi, biar hidup normal. Akhirnya kita mengikhlaskan apa yang udah terjadi. Dan itu rukonya juga hilang, tidak tersisa sama sekali. Ya Allah, kata saya, ini apa Pak Ustadz ya? Saya jadi masih belum mengerti kenapa kok bisa-bisa hilang semua yang kita punya. Kata Ustadz, inilah dari pesugihan yang selama ini dijalanin itu kan dari gaib. Itu mah nggak ada, itu gaib semua, kata Ustadz. Buktinya uang nggak ada. Uang yang saya lihatnya bukan uang. Tapi aneh ya, saya saja bingung, kok aneh ya Pak Ustadz, kata saya. Berarti selama ini yang saya jual dagangan berupa apa dong, kata saya. Daun juga itu uang-uang, kata saya gitu. Itulah makanya susah-susahnya kita, tolonglah jangan mengambil jalan pintas seperti ini, kata Ustadz. Udah, akhirnya kita putuskan untuk tidak mengulangi lagi pesugihan itu. Gak apa-apa, kita susah selesaikan anak saya. Dan anak saya yang perempuan akhirnya sembuh. Itulah Bang, kisah saya. Benar-benar saya alamin segitunya. Karena ekonomi. Berarti alhamdulillah semuanya selamat jadinya. Alhamdulillah, iya. Jadi anak
anak yang tadinya mau dijadikan Buat tumbal. Iya, ya sembuh gitu. iya, Untungnya ibu cepat sadar waktu itu iya. ya. Cuma Kalau- anak saya masih belum. Kalau karena mungkin dia udah capek dengan Kehidupan susah. hidup susah Terlalu terus ambisi. gitu ya. Iya, Ambisinya kuat iya. untuk gimana caranya dia harus menjadi orang yang Yang punya menjadi orang dengan kaya iya, gitu. orang kaya dengan Akhirnya- jalan pintas. Oke. Akhirnya dia melancarkan segala cara Cara. gimana pun caranya, walaupun dengan cara Iya. pesugihan tersebut. Yang saya sedih adiknya dia tega, Pak. Adiknya yang perempuan. Anak yatim ya. Oke. Berarti Setega itu dia. oke. Maaf, izinkan saya Iya. bicara dulu, Bu. Iya, iya, Pak. Jadi waktu ibu ke Kuncen ini Iya, memang terpisah nih sama si anaknya nih waktu ngobrol-ngobrol atau Iya, apa gitu, sehingga terpisah. jadi makanya ibu nggak tahu Nggak kalau ada tumbalnya itu. Iya, terpisah. Sebenarnya Kuncennya suruh menyampaikan ke saya, tapi tidak disampaikan ke anak saya. Takutnya anak saya tidak setuju dan takutnya tidak jadi mengambil pesugihan. Oke. Begitu. Tapi andaikan waktu itu ibu Bu Sri melakukan pesugihan itu tanpa tumbal, ada tumbalnya, itu akan dilakukan atau stop sampai situ aja? Kalau seandainya saya tahu, saya stop. Seandainya saya tahu di awal, Iya. kan Kuncennya memberitahu di awal sama anak saya di kamar, tidak dengan saya bicara. Seandainya saya tahu di awal, saya stop. Saya nggak mau. Karena dibilangnya itu Anak, tanpa Bang. tumbal. Iya, anak. Abang bayangin coba anak Oke. perempuan masih 13 tahun. Yang saya bodohnya, saya terlalu percaya sama anak saya. Sehingga saya bisa menikmati beberapa bulan, memang nyata. Hasilnya memang sedahsyat itu. Oke. Nah, berarti si anak itu masih 13 tahun. Iya, adiknya yang bungsu. Oh, anak saya. ada yang bungsu. Iya. Nah, kalau kakaknya 25 tahun. Iya. Nah, berarti pas melakukan pesugihan itu, ini kan ritualnya ya, bukan kayak ritual yang lain ya, setiap malam Jumat kebanyakan mereka menyerahkan apa kayak gitu. Kalau ini Hubungan badan hubungan badan dengan si makhluk ini. Iya. Genderuwo, kalau Iya. si ibu ngelain genderuwo, Iya. dan kalau si Anak saya anaknya, wanita cantik, oke, nah menyerupai wanita cantik. itu genderuwo juga, genderuwo apa? Cewek? Bukan cewek, bukan genderuwo. Akhirnya kan itu setelah itu kan nenek-nenek berubahnya. Kalau saya genderuwo, kalau anak saya beda. Nah itu tadi yang beda tadi, mainnya gimana kata ibu tadi? Maksudnya dia terus-terusan gitu. Sama tiap malam Jumat datangnya barengan. Oke. Tiap malam Jumat di kamar terpisah. Kamar kita harus menyediakan 2 kamar. Datangnya barengan. Setiap malam Jumat. Itu berarti dari jam 12 malam dia datang. Iya. Jam 12 dia datang berarti berhubungan badannya sampai jam 4. Jam 4 subuh. Iya. Itu terus-terusan. Iya. Sampai tidak merasakan capek gitu, enggak. Biasa aja. Di awal-awal yang menyerupai pria tampan. Tapi setelah kemarahan si genderuwo itu marah, setelah tahu kita akan memutuskan pesugihan, datang dengan menyerupai rupa buruk, wujud aslinya, dan dengan tetap minta dilayanin sampai jam 4, tapi kasar. Tidak sama di awal seperti menyerupai pria tampan. Ini beda karena marah mungkin itu. Kasar ini cara mainnya, maaf. Iya, iya. Itu.
Ini berbulu semua nih badannya. berbulu. Sampai semuanya Iya. seluruh badan. Iya. Berarti Waktu ini akhir-akhir yang waktu dia makan baru menyerupai. Kalau waktu di awal-awal itu menyerupai pria tampan, tidak ada tidak berbulu gitu, tidak. Oke, kan kalau kita lihat di mana dalam gambaran di film atau apa, Iya. wujud genderuwo ini adalah ya berbulu ya, Iya, berbulu semua, berbulu tidak semua. memakai pakaian. Tidak Kalau di sini berbulu. juga. Iya, tapi yang di akhir pas kemarahannya Mm-mm. dia mau menampakkan wujud aslinya itu genderuwo dengan mata merah menyala, seram pokoknya, beda dengan biasanya. Oke. Iya, Iya. Tapi sekarang udah sudah hilang berlalu. semua ya. Berarti itu di Iya, semua. antara tahun 2021 sampai 2023 iya. 2023. Berarti udah nggak ngejalanin pesugihan lagi di 2024 dan sampai sekarang ya, Sampai Bu, ya, sekarang. alhamdulillahnya ya. Iya, Dan dibantu sama Ustadz. Kalau Oke. kita nggak kita bantu berarti ini Ustadz. udah usahanya apa sekarang, Ibu? Sekarang jualan Masih jualan ya? jualan kue, iya, titipin ke warung, ke toko kue. Oke. Sudah ya. hilang. Mudah-mudahan Astagfirullah. ya lancar, Bu, ya usahanya ya, amin, tanpa amin, Bang. tanpa ada pesugihan Amin. yang pastinya pertolongan dari Allah lah yang Iya, menyelamatkan kami, kita dunia iya. dan akhirat. Iya. Pelajaran buat saya. Sesusah-susahnya saya ambil hikmahnya. Betul. Sesusahnya saya atau kita, susahnya kita, jangan sampai ngambil jalan pintas seperti itu. Dan Allah juga Maha Pengampun. Iya. Apapun kesalahan kita di dunia, kalau kita Iya, memang berniat bertaubat. dari hati tobat, Iya, benar, Bang. insya Allah pasti dimaafkan. Iya, benar, Bang. Terakhir, Bu Sri, Iya. ada yang perlu ditambahkan? Silahkan. Pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah. Pesan-pesannya untuk penonton di rumah yaitu tidak baik, tidak ada gunanya ngambil jalan pintas, apalagi kita demi mempunyai uang tanpa kerja keras dengan cara memutuskan menjalankan pesugihan, itu bukan jalan yang terbaik. Betul. Allah pasti tahulah Allah pasti tahu susahnya kita, cuma Allah yang bisa bantu kita. Itu aja pesan saya. Oke, Iya, Bu Sri, terima kasih. terima kasih, Oke, Bang. JPKers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bu Sri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang jarak rumah menuju ke studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Sri, terima kasih buat waktunya. Terima kasih, Bang Ali. Dan ya, doa saya semoga Bu Sri Amin. selalu dilapangkan rezekinya ya, Amin. dan tidak mengulangi perbuatan yang Iya. seperti dulu. Amin. Amin. Sampai jumpa.